مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Yumu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas awal materi dari Yumu, yaitu cara membuka kamus. Di sini semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah dalam urusan kita, khususnya untuk kebaikan. Di sini kami akan membahas kamus. Kamus di sini tentunya ada yang offline, yaitu kamus seperti yang pada episode sebelumnya kami terangkan, ada kamus berbentuk buku asli. Kamus-kamus seperti itu, seperti kamus Al-Muhit seperti ini, itu semuanya adalah kamus offline, kamus yang pembukanya secara manual satu persatu, membutuhkan teknik khusus dan kejelian untuk bisa mendapatkan kata yang bisa kita cari di dalamnya. Untuk kamus offline seperti ini, insya Allah pada sesi berikutnya akan kami bahas lebih dalam. Adapun sekarang kita akan membahas tentang teknik cepat untuk mencari kata dalam bahasa Arab dan artinya plus harokatnya melalui kamus online. Jadi ada dua kamus sementara ini yang kami ajarkan di Yumu, yaitu offline dan online. Sekarang yang kita ajarkan adalah kamus online, bagaimana mempelajarinya. Baik, sebelumnya Anda harus meyakinkan diri punya HP Android, paling tidak punya komputer yang sambung dengan internet. Semakin kualitasnya bagus, sambungan internetnya semakin insya Allah mempermudah Anda dalam mempelajari metode Yumu dengan pendekatan kamus online nanti. Yang kedua, Anda harus pastikan bahwa dalam mengetik Arab keyboard Anda sudah tersetting dengan baik. Kalau tidak, bisa meminta teman atau handetolan untuk mensettingkannya agar tidak memperlama proses pembelajaran. Jadi nanti untuk bahasa, settingan bahasa harus punya settingan selain bahasa Indonesia, yaitu bisa disetting Arab. Jadi ketikanya nanti muncul Arab. Baik, setelah itu semua Anda lakukan, Anda selesaikan, maka langsung saja kita pada materi, yaitu cara untuk membuka kamus online dan mengaplikasikannya. Baik, silahkan Anda buka Google, lebih baik Google Chrome, karena nanti bisa bertumpuk-tumpuk tab, bertumpuk-tumpuk lembaran Google ini. Anda bisa buka 1, 2, bahkan 3, bahkan 4. Karena idealnya nanti yang Arab Indonesia kamus 1 Google, 1 tab. Untuk yang Arab-Arab Anda sendiri buka 1 tab dari 2 tab paling tidak, biar tidak buka tutup terus. Google Anda buka, setelah Google Anda buka, Anda tulis ketik di situ kamus Arab Indonesia. Sebagaimana tertulis di sini, yaitu kamus Arab Indonesia. Setelah Anda enter, maka akan keluar di bawahnya menu-menu tentang kamus-kamus Arab Indonesia yang banyak. Pilih yang ada alamatnya https, ya, itu www.almaani.com.
ya. TTPS titik dua double slash www.almaani.com dan seterusnya. Di sini maka Anda akan masuk enter di alamat ini. Ketika sudah enter, ada tanda seperti ini. Tanda ini nanti Anda masukkan kursor laptop atau HP Anda ke kotak untuk mengetik, dan biasanya di keyboard Anda ada gambar bola. Gambar bola ini rubahlah dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ke dalam bahasa Arab. Dan pastikan tertulis di sini ada arahan dari kamus, yaitu Arab Indonesia. Berarti ini kamus Arab Indonesia. Sebagaimana pada buku juga sudah kami jelaskan. Nanti bagi Anda yang ingin mempunyai buku bisa menghubungi kami. Di situ lebih jelas lagi ada gambarannya seperti ini. Ada gambarannya bagaimana bentuk daripada halaman-halaman Google, semuanya ada dalam buku. Baik, setelah Anda keyboardnya sudah tersetting Al-Arabiyah, maka Anda bisa melanjutkan untuk mengisi dalam kolom semisal, karena bahasa Arab itu banyak kata-katanya. Kata yang kita mau pilih untuk kita cari artinya dan harokatnya adalah alif, ya, ini hamzah, kaf, lam. Ini tanpa harokat, silahkan diketik. Setelah ketik enter, maka akan muncul kata-kata yang demikian. Akala. Ingat, lafadz alif ini harus ada hamzah atasnya. Jika tidak bisa, maka cara ngetiknya itu mudah, yaitu cukup tombol alif Anda tekan lama, maka nanti ada pilihan opsi atasnya yang alif ada hamzah atas, alif ada hamzah bawah, alif tanpa hamzah. Anda tinggal menggeser, itu sudah nanti otomatis alif yang dipilih yang model mana. Biasanya dalam penggunaan kamus online seperti ini, algoritma atau rumus yang disetting oleh Google tidak bisa untuk nyambung jika Anda menuliskan perintahnya nggak lengkap, seperti alif yang seharusnya ada hamzah, hamzahnya nggak ada, maka tidak akan ketemu apa yang Anda cari. Maka tulislah lengkap, hamzah di atas, hamzah di bawah, dan seterusnya, itu harus lengkap. Kemudian setelah Anda ketik, maka akan muncul akala seperti ini, artinya memakan, dan seterusnya. Banyak banget pilihannya, silahkan boleh dicoba langsung. Dari itu semua nanti cara milihnya, karena jumlahnya banyak, bisa 20, bisa 15 kata yang artinya beda-beda atau hampir mirip serupa, maka Anda nanti akan ada sesi khusus untuk pembelajaran memilih kata yang pas sesuai siang atau konteks kalimat yang ada. Karena ini belum ada kalimat lengkap, ya, maka di sini kami cukupkan contoh penggunaan kamusnya saja dulu. Baik, selanjutnya di sana ada kata terkait. Ini penting, kata terkait biasanya warnanya itu hijau tulisannya. Berarti ini kata yang masih sedasar, atau kata-katanya masih kata dasar, sama kata dasarnya dengan kata yang kita cari akala. Semisal fakula, kuli, nakulu, faakala, kulu, itu masih sedasar atau dasar katanya sama dengan lafaz akala. Ini pun Anda bisa ketik. Biasanya ini kata yang sering muncul di Quran atau di kata-kata yang sudah familiar dalam bahasa Arab, itu akan dimunculkan dalam kata terkait. Sehingga ketika Anda pengen mencari kata yang pengembangan dari kata akala, maka Anda bisa cari juga di kata terkait, tinggal klik maka muncul plus artinya, dan kata-kata yang berkaitan juga dengannya akan muncul. Baik, dari sini kiranya bahasa Indonesia ini, kamus Arab Indonesia,
Anda bisa gunakan dengan baik, sudah ada harokatnya, sudah ada artinya, tinggal sering banyak praktek dan nanti bisa konsultasi sharing lebih lanjut. Untuk berikutnya yaitu kamus Arab. Beda halnya dengan kamus Arab Indonesia. Kalau kamus Arab Indonesia selain untuk mencari harokat, untuk mencari arti. Tapi kalau untuk kamus Arab bagi pemula di Yumu, kami lebih menekankan untuk mencari jenis kata dan harokatnya. Jadi bagi mereka yang belum hafal shorof ini sangat membantu. Jadi contohnya kita buka Google dulu, tab baru, ini jangan di close, jangan ditutup. Yang kamus Arab Indonesia kita buka tab baru. Biasanya kalau nggak Google Chrome tidak bisa, Mozilla tidak bisa. Kamus Arab sudah ini nggak usah diketik, yang diketik cukup di Google-nya itu langsung keyboardnya Anda ubah Arab, tulis Al-Ma'ani seperti ini tulisannya alif lam mim ain alif nun ya. Ketika sudah maka tinggal enter, maka di sana di bawahnya ada alamat-alamat menu-menu yang banyak sekali. Pilihlah yang www.almaani.com seperti tertulis di sini. Setelah Anda masuk, maka beda halnya kalau dalam tulisan bahasa Indonesia tadi, arahan pengisian searchingnya, searching pencarian kata itu di kanan. Sekarang kan di bahasa Arab ini di kiri. Maka masuklah dalam kolom itu dan isilah sesuai dengan apa yang Anda mau cari. Contoh tadi akala sama saja, tapi nanti hasilnya agak beda karena ini mencakup tentang jenis kata dalam bahasa Arab yaitu isim, fi'il, haraf. Itu semuanya langsung muncul dalam kamus Arab-Arab, sehingga bagi pemula sekalipun tidak tahu bagaimana bedanya isim, fi'il, harf secara detail, dia tinggal buka kamus Arab-Arab ini, dia bisa menentukan isim, fi'il, harf seketika itu karena sudah lengkap di sana. Contoh akala, ini bernomor-nomor, bisa sampai nomor 10, 11 sampai 20. Kita biasanya yang kita cari akan muncul di nomor pertama. Nomor pertama, contohnya ini akan berharokat akala dan dalam kurung tertulis di sini fi'il. Maka di sini akan ada kiasannya seperti shorof Anda menghafal ketika Anda madrasah atau sekolah diniyah. Seperti ini akala yakulu, terus ukul, kul ini fi'il amarnya, ini fi'il mudhari'nya, aklan isim masdar bairulnya, bahwa akilun isim fa'il, wal maf'ul adapun isim maf'ul adalah ma'kulun. Jadi di sini kiasannya itu sudah lengkap sekali ya bagi mereka yang lemah dalam hafalan shorof, bisa mencek kata yang mau dicari dalam kamus Arab-Arab seperti ini ya. Bahkan keterangan mengenai penggunaan kamus Arab-Arab seperti ini itu masih banyak fungsinya. Di antaranya yang mau kami jelaskan adalah tentang kiasan dari sulasi mazid, atau ada imbuhan kata, sudah tidak kata dasar 3 tapi melebihinya, dia pun akan mencantumkan. Contoh di nomor 9 dari kata tadi yaitu akala, itu di penjelasan nomor 9 tertulis akala, ada tasdidnya. Maka ini ikut wazan fa'ala yufa'ilu ya, berarti tasdid itu kan double kata, akala kafnya double, kafnya double, akala. Nah, kafnya ada 4 kata, ada 4 huruf di situ, ada 4 huruf, maknanya sudah imbuhan karena dalam bahasa Arab kata dasar itu hanya 3 ya. Maka dari sini jelas kalau dia bentuknya akala, maka fi'il mudhari'nya yu'akilu ta'kilan. Nah, ini ada kode fi'il di situ dijelaskan dengan jelas. Dan seterusnya ini saya singkat sampai isim fa'il, isim maf'ulnya ada pula keterangannya di
kamus online. Seperti juga tentang jamak dan mufrad atau tunggal dan berbentuk jamak kata itu ada keterangannya juga dalam bahasa Arab ini. Contohnya yang nomor 6. Yang nomor 6 dari kamus itu silahkan di-searching lafaz akala tadi, maka nomor 6 akan ketemu ukul, uklun. Itu jenis katanya itu isim atau jenis kalimatnya dalam bahasa Arab itu isim. Di situ tertulis al-jam'u. Kalau ada al berarti dia mufrad, tunggal. Al-jam'u begini, berarti jamaknya adalah akalun. Adapun kalau ada al seperti ini, jam'un seperti ini ya. Akalun, jam'unya adalah jam'u uklin, yaitu ukal seperti ini mufrad. Akalun ini jamak dari ukal. Dari sini jelas bahwasanya jamak taksir yang begitu rumit itu pun sudah ada contohnya real langsung pada kamus Arab, sehingga bagi pemula yang mencari kata-kata yang rumit-rumit seperti itu bisa dengan mudah nanti dipergunakan kamus Al-Ma'ani ini. Kalau sudah ketemu asal, ini jamak dan seterusnya bisa dicari nanti baru di kamus Arab Indonesia artinya. Yang terakhir dari kamus Arab yang perlu diperhatikan sama dengan kata terkait tadi yaitu kalimat dzatu silah, yaitu kalimat atau kata-kata yang masih terkait atau satu kiasan. Seperti di sini ada contohnya istakala dan seterusnya masih banyak, saya hanya mencontohkan satu yaitu istakala. Ikut bentuk istafala. Betulnya cuma akala, tapi bisa berkembang imbuhan ista menjadi istakala. Maka di sini Anda bisa klik, Anda akan tahu kata itu asalnya dari apa, ternyata juga dari akala seperti ini. Maka dari sini fungsi untuk mengkiaskan atau menggunakan shorof itu bagi pemula yang belum hafal shorof yang biasanya dihafalkan dalam 3 tahun, insya Allah bisa untuk diaplikasikan cara ini. Yang belum hafal, bagi mereka yang belum hafal, untuk membuka kamus dan mempraktekannya dalam membaca kitab kuning, menerjemah kitab kuning pertama kali. Adapun untuk kemahiran dalam mencari ini perlu sebuah praktek, ya, praktek yang terus menerus. Insya Allah nanti bisa sharing kepada kami, karena dalam ilmu bahasa itu seharusnya ada modeling. Modelingnya diantaranya yaitu dengan video ini sudah ada modeling. Nanti masih perlu untuk praktek yang sebanyak-banyaknya, yang sesering-seringnya, agar cara mencari dalam bahasa Arab ini, mencari kata yang mau dicari dalam kamus itu semakin lebih cekatan, mudah, dan terampil dalam mencarinya di dalam kamus, sehingga nanti tidak menemui kesulitan yang berarti dalam membuka kitab, membaca dan menerjemahnya. Demikian untuk sesi selanjutnya kita lanjutkan setelah sesi ini kita akhiri. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.